warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takdimi para habaib, para alim ulama dan juga para umara, para tokoh masyarakat, saudara-saudara kami, alumni, para santri dan santriwati, serta para wali santri, para simpatisan, dan saudara-saudara kami yang berasal daripada Majalengka yang saya banggakan dan saya cintai. Sebetulnya saya ingin menyebutkan satu persatu daripada para ulama, para habaib, tapi karena kakanda kami, kakak misan kami tadi telah menyampaikan, hanya menyebutkan mereka saja, ya sudah ya, kita juga ikut juga karena memang waktu sudah malam. Ada beberapa hal yang kami sampaikan dan ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mohon maaf kepada para alumni, para santri dan para wali santri serta para simpatisan yang datang jauh-jauh dari Jakarta, yang memang ini adalah acara rutin setiap tahun, tapi ini adalah acara rutin halal bihalal yang terjauh dari ibu kota, sehingga salah satu daripada panitia, bahkan kami yang bertanya dulu kepada para panitia, kok ditaruh di Majalengka. Akhirnya subhanallah panitianya itu justru balik berkata, loh katanya antum mau ke Majalengka. Memang benar, saya di antara Jawa Barat yang belum saya masuk Majalengka. Subhanallah, kami rombongan dari Kalimantan Selatan, 4 hari kami di sana. Bahkan semalam kami sampai di tempat peristirahatan di 12:30. Terus berlanjut naik pesawat. Pesawatnya juga digoyang dengan awan sehingga tergoyang-goyang badan dan perut juga, sehingga penatnya luar biasa. Tapi begitu sampai di Semarang, naik mobil lagi, lalu kemudian turun makan di restoran, naik mobil lagi, terus sampai sekarang. Luar biasa. Saya tadi tes, tensi saya itu tinggi karena kecapean. Tapi subhanallah, begitu melihat masyarakat Majalengka, hilang semua kecapean kami. Sehingga saya bisa katakan I love you masyarakat Majalengka. Luar biasa masyarakat Majalengka. Jadi selalu dalam hati. Kenapa? Karena memang Majalengka saya tidak tahu. Ternyata disebut-sebut oleh Salbidat Maja itu, ternyata Majalengka gitu. Saya pikir itu Maja itu kota mana. Ternyata Majalengka adalah Majalengka yang sangat indah, yang masyarakatnya antusias dan juga pejabatnya bersatu padu di dalam kebaikan. Kita doakan semoga malam ini menjadi pembuka bagi kami semuanya untuk dapat rahmat Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami datang kemari dan juga panitia membuat acara halal bihalal ini adalah karena permintaan kami ingin menyambung persaudaraan antara kami dengan antum semua yang ada di Majalengka dan di Jawa Barat secara umum. Karena memang bagaimanapun juga pertanda akan keimanan kita adalah persaudaraan. Kalau antum melihat kita yang datang dari Jawa ini, antum katakan, oh ini saudara saya, karena dia lebih tua, ini kakanda saya, karena dia lebih muda, berarti ini adinda saya. Maka berarti yang mempunyai persepsi semacam itu dalam hatinya, dia adalah orang yang mendekati sempurnaan keimanannya. Tapi kalau seumpama dia mengatakan, oh ini orang Jawa, ini orang Sunda, ini orang Banjar, ini orang Inggris sebagainya, maka berarti kurang sempurna. Oleh karenanya kita ini datang ke sini tujuannya adalah ingin mempererat
ingin memperkuat hubungan ukhuwah kita, sehingga insya Allah kita termasuk yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dari mana saja, yang dekat maupun yang jauh, ternyata adalah saudara. Nggak ada maksud tujuan sama sekali. Abuya Habib Zain datang bersama Abuya Habib Shadiq dan juga Habib Mikdad, yang tidak lain beliau itu adalah misanan kami, anak paman kami. Beliau adalah kakanda kami karena beliau adalah yang lebih disayang oleh ayah kami, melebihi daripada anak-anaknya. Itu beliau. Beliau, Masya Allah, begitu dicintai oleh saya punya abah, dan Alhamdulillah beliau sekarang sudah membuka sebuah pendidikan yang besar di sini, Alhamdulillah, dan semoga tambah besar, tambah bermanfaat untuk masyarakat Maja dan juga masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada maksud daripada kami untuk mempromosikan dakwah sama sekali. Sampai kami terheran-heran kok ada tadi dakwah, foto kami dipajang dan sebagainya, sama sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena dakwah sekarang ini sudah penuh dan 5 murid. Jumlah muridnya sudah 19.000, itu kan video sudah lama. Sekarang sudah 19.000. Jadi mohon maaf, bukan kami menutup, tapi memang kami sudah tidak muat lagi. Masalahnya kalau tambah banyak lagi murid, akhirnya harus bangun lagi, duitnya dari mana? Oleh karena itu kami tidak ada maksud untuk mempromosikan, tapi Alhamdulillah dakwah di Bangil, di Cirebon juga ada, yaitu pondok yang diasuh oleh Habib Mikdad Baharun. Semuanya ada, dinianya ada, umumnya juga ada. Alhamdulillah kita di mana-mana ada cabang daripada dakwah yang mereka itu juga langsung belajar daripada Abu Habib Hasan. Insya Allah semuanya sama-sama berkah. Tapi yang paling penting adalah maksud tujuan kita di sini bukan untuk mempromosikan dakwah, bahkan bukan juga untuk mempromosikan pondok pesantren daripada pondok kakanda misan kami Al Habib Mikdad, tidak. Tapi kami ingin mempromosikan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini yang kita ingin promosikan. Kenapa demikian? Karena ini adalah promosi daripada kakek moyang kita yang telah bersusah payah memerdekakan negeri ini setelah dijajah selama 350 tahun lamanya. Sehingga kemudian mereka berpesan, karena pesan itulah yang menjadi sebab mereka itu berhasil dan sukses memerdekakan negara ini. Dari saking pentingnya pesan itu, kemudian dituliskan pesan itu di dalam lagu kebangsaan kita, di mana disebutkan di sana, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau kita ingin Indonesia Raya, tidak ada jalan lain, harus kita bangun jiwa dan kita harus bangun badan. Tapi ternyata sekarang ini banyak para tokoh kita yang lebih mementingkan pendidikan badan tapi jiwanya kurang. Ini saja yang ingin promosikan, bahwasanya mereka itu bukan dengan persenjataan yang hebat, yang lengkap, yang canggih, tidak, tapi mereka hanya dengan bambu runcing dan pengikat takbir Allahu Akbar bisa menguasai Indonesia dan merdekakan Indonesia daripada belenggu keperbudakan dan juga belenggu daripada ancaman musuh. Kalau seandainya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, kalau seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kecamatan, penduduk suatu kabupaten, penduduk suatu provinsi, mereka itu beriman dan bertakwa, maka kami akan jadikan mereka semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan keberkahan, berkah turun dari langit, berkah turun dari bumi. Itu yang kita inginkan. Nggak ada yang lebih indah daripada ajaran Nabi Muhammad, tidak ada. Saya masih teringat sedikit daripada bagaimana didikan saya punya abah kepada kami, putra-putranya ini. Di antara didikan saya punya abah, di mana pada saat itu selalu, bahkan seringkali, kerap kali kami mendengar beliau berkata begini, Segap, dari sekarang sampai kapanpun kamu jangan pernah beranjak dari titik nol. Ketika dikatakan demikian, saya rasa itu adalah bukan tugas yang berat tapi ringan. Yang berat itu kalau jadi nomor 1, 2, atau 3. Tapi ternyata setelah kami pikirkan, kami renungkan, untuk tidak beranjak dari posisi nol tidak mudah, sulit sekali. Karena yang namanya
Lingkungan itu membentuk karakter. Yang namanya perolehan dan prestasi kita itu juga menambah sesuatu di dalam diri kita, baik materi maupun secara psikis. Itu semuanya akan menjadikan kita itu beranjak dari titik nol, sehingga kita maunya nomor 1, 2, 3 sampai 10 dan sebagainya, sehingga seakan-akan kita sudah berhasil untuk meraih sesuatu prestasi yang kita inginkan dan harapkan. Padahal saya punya akal berkata, jangan pernah beranjak dari titik nol. Itu adalah salah satu daripada pendidikan ditanamkan kepada putra-putra Habib Hasan. Di antaranya, beliau selalu berpesan kepada kami, Segar, kamu jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini. Sehingga saya bertanya, walaupun daripada non-muslim, walaupun dari seorang yang fasik, jahat, walaupun kata saya apa? Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, fa'innal umura kullaha bihawadiha. Seseorang itu tidak ditentukan dengan sekarangnya, tidak ditentukan dengan nantinya, tapi ditentukan setiap orang baik atau tidak baiknya, penghuni surga atau bukan penghuni surga, dia pencinta Nabi Muhammad atau dicintai Nabi Muhammad atau tidak, itu ditentukan nanti bagaimana kita menutup akhir hidup kita. Siapa yang tahu? Iya, sekarang kita pakai imamah, tapi bagaimana nanti kemudian? Gak ada yang tahu. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Yang pernah merasa lebih baik, semuanya punya kesempatan, semuanya dicintai oleh Allah, semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa bilang para pejabat terlalu besar yang namanya tanggung jawabnya di depan Allah Ta'ala? Sebagaimana tanggung jawabnya memang besar, tapi juga pahalanya besar. Cuma kita lupa, ternyata Allah SWT menciptakan semua manusia dengan berbagai macam warna, berbagai macam bentuk, berbagai macam status sosialnya. Itu ternyata Allah ciptakan dengan konsep yang sama, nggak ada yang beda. Apa itu? Semuanya Allah ciptakan dengan konsep, semuanya ada kelebihan dan semuanya ada kekurangan. Menjadi ulama banyak kelebihannya, banyak pahala yang didapatkannya, tapi masalahnya di antara manusia yang pertama kali akan diazab di neraka nanti siapa? Ulama. Memang benar bahwasanya pejabat itu adalah banyak tanggung jawabannya. Walaupun sekarang kita mengejar-ngejar jabatan itu, padahal jabatan itu adalah sebuah tanggung jawab yang dikatakan kalau seumpama di Maja ini, bagaimana PJ Bupati yang cuma berapa bulan atau 1 tahun sekian bulan ini dia menjabat, apakah dia termasuk yang mendapatkan kabar gembira dan anugerah seperti disampaikan Nabi Muhammad? Setiap hari pejabat yang adil dan amanat itu pahala yang dapatkannya seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Banyak memang iya tanya, tapi resikonya juga besar. Setiap ada maksiat di Majalengka, itu tanggung jawabnya PJ Bupati, tanggung jawabnya Bapak Kapolres. Tapi sebaliknya, Bapak Sekda juga, karena dia kalau nggak ada Bapak Sekda, Bupati susah, nggak bisa apa-apa. Tapi begitu pula kalau setiap ada kebaikan, yang ngaji, yang pengajian, yang berdahan, yang sholawatan, maka setiap kali itu pula, walaupun Bapak Kapolres tidur, walaupun Bapak PJ tidur, terus mendapatkan aliran pahalanya. Sehingga tinggal dipersentasekan saja, Majalengka lebih banyak maksiatnya atau kebaikannya. Kalau banyak maksiatnya berarti jalannya menuju ke neraka. Tapi kalau banyak kebaikannya, insya Allah menuju ke surga bersama-sama, insya Allah. Ada satu hal yang perlu kita pertimbangkan, untuk kita pikirkan bersama-sama dan kita rencanakan serta kita terapkan kemudian konsep yang akan kita persiapkan. Apa itu? Allah SWT firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Nggak ada orang masuk surga itu sendiri-sendiri, kata Allah Ta'ala. Mereka itu akan digiring bersama-sama. Sehingga sebagian ulama menafsirkan ayat itu dengan tafsiran bahwasanya warga dan masyarakat Majalengka harus masuk surganya sama-sama. Sehingga kalau seumpama di masyarakat Majalengka masih banyak yang fasik, masih banyak yang nggak sholat, masih banyak yang durhaka sama orang tuanya, masih banyak yang pacaran, masih banyak yang berbuat zina, masih banyak yang mengkonsumsi narkoba, berarti dari mulai Bapak Bupatinya dan ulamanya akhirnya terundurkan masuk surganya. Tunggu sampai mereka semuanya dihisab selesai semuanya, baru nanti masuk surga.
Ayo tanggung jawab sama-sama. Kita pikirkan sama-sama. Kalau seumpama kita semuanya beriman dan bertakwa sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, falan tajid li sunnatillahi tahwila falan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila. Enggak bakal berubah. Ini sunnatullah sudah. Kalau sudah masyarakat beriman dan bertakwa, maka yang terjadi apa? Semuanya akan dibukakan keberkahan, kesejahteraan dan sebagainya. Oleh karenanya sama-sama, bukan tanggung jawab cuma Bapak Bupati, Bapak PJ, Bapak Sekda, dan semua para pejabat, bukan cuma tanggung jawab daripada Bapak Kapolres yang menanggulangi keamanan, bukan, tapi tanggung jawab kita semuanya. Bahkan saya masih teringat, dan yang terakhir, 3 hari sebelum saya punya abang meninggal, Habib Hasan Baharun, setelah kami mengantar jenazah daripada Habib Rahman bin Muhammad Al-Haddad di Malang, maka kami pulang dari Malang sampai di pondok habis maghrib. Kami masih teringat, kami dipanggilnya oleh saya punya abah. Kemudian abah saya itu berpesan, setelah kami dibawa ke belakang masjid, lalu beliau katakan, di sini Abi dikuburkan, di sini Abi dikuburkan. Lalu kemudian nanti di sampingnya Abi, mamanya dikuburkan di situ. Saya punya adik yang perempuan berkata, loh nanti kalau ayah meninggal di mana, Bi? Kalau ayah meninggal nanti di situ, katanya. Takut gelap, nanti terang di sana, katanya. Subhanallah, sekarang sudah terang di sana. Lalu saya punya apa, kemudian bawa kembali kita ke kantor, lalu berpesan. Di antara pesannya, pondok ini semuanya bukan dibeli dengan uangnya donatur ataupun uangnya pondok saja. Ada uangnya Abi. Abi sebagai seorang pengasuh, ada wali santri datang memberikan hadiah, itu pribadi untuk Abi. Abi ketika berdakwah ada memberikan hadiah, itu pribadi untuk Abi. Tapi semuanya sudah bercampur dengan uang pondok. Dengarkan ya ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk pondok ini. Sehingga saya punya abah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta waris sepeser pun. Kalau seumpama antum sempat nanti berziarah kepada saya punya abah, itu di samping makam saya punya apa itu ada sebuah lemari transparan. Di situ ada imamahnya, anduknya, bahkan handphonenya yang pada saat itu sampai sekarang masih ada. Yang dulu masih mahal, handphone Nokia itu, yang kayak pisang itu sampai sekarang masih ada di situ. Sendalnya, kacamatanya, kaos dalamnya, imamahnya, ridanya, semuanya masih ada. Untuk apa? Untuk supaya bukan berarti kita itu tidak ingin mengambil keberkahan, tidak, tapi supaya tahu bahwasanya saya punya abah mewakafkan semuanya. Kami ingin mendapatkan satu kaos saja, karena ini penting sekali disampaikan. Saya tolong sebentar ya, nunggu ya, sebentar saya jelaskan, karena ini penting sekali terkait dengan kehidupan kita. Mau bahagia Majalengka, harus kita kembali kepada apa yang diinginkan oleh saya punya abah. Mau sebentar nunggu? Ya, sebentar, karena ini sudah ada tulisan ini, suruh berhenti saya. Okay. Oh, ya kan? Ya, alhamdulillah bukan. Jadi tenang, kita masih bicara. Ini penting sekali. Kenapa? Pengalaman hidup ini harus kita sampaikan. Kenapa saya punya apa berani? Mohon maaf, saya sendiri masih takut. Untuk mewakafkan harta saya masih takut. Saya masih mikirkan anak-anak saya. Kalau saya meninggal, nanti gimana mereka? Masih mikirkan. Tapi saya punya apa itu? Dengan mudahnya dia mengatakan, saya wakafkan semuanya. Pada saat itulah terlintas pikiran itu dalam hati kami, Abi kenapa nggak meninggalkan sedikit pun daripada harta waris? Nanti kita bagaimana? Timbul keinginan, ketakutan seperti itu timbul. Subhanallah, Habib Abdul kata begini, jangan pernah kalian mengatakan bahwasanya Abi ini karena tidak meninggalkan harta waris lalu kemudian berarti Abi ini bengis, jahat, karena tidak. Abi melakukan ini karena Abi ini sama seperti kalian. Abi dan kalian semua itu pemakan rezeki, bukan pencari rezeki. Yang berikan rezeki itu adalah Allah. Abi tugasnya sebagai orang tua cuma satu, dengarkan baik-baik sebelum kita meninggal nanti dan sebelum kita terlambat datang penyesalan di kemudian hari. Saya punya abah berkata begini, tugasnya Abi sebagai orang tua kalian cuma satu, apa itu? Menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan solehah. Dan saya yakin Abi didik sendiri kalian di pondok ini. Setelah itu Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut. Sekarang kalian sudah kembali
dengan pengakuan Abi yakin kalian sudah soleh dan solihah. Kalau sudah soleh dan solihah, jangan khawatir kalian. Hidup di mana saja pasti hidupnya bahagia, sejahtera, nikmat hidupnya. Kenapa saya Abi mempunyai keyakinan seperti itu? Karena Abi berkeyakinan dengan 2 ayat dalam Al-Quran. Ini yang paling penting. Bahwa ini hadiah untuk kita bawa dari majelis ini sampaikan kepada semuanya. Nggak mungkin bertentangan dengan apa yang telah disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam semesta ini, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang pertama disebutkan oleh Sayyidina Aba, wa huwa yatawalla shalihin. Allah sedia mengurus orang soleh. Kalau sudah kita soleh, Allah sedia mengurus. Jadi mengurus pakaiannya, semuanya Allah yang mengurus. Lalu di dalam ayat lainnya, saya punya apa berkata, innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Walaupun kita jadi pejabat, walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita tampan, walaupun kita apa saja, sebagai apa saja, kalau kita nggak soleh atau kita nggak soleh, nggak bakal bahagia hidupnya. Sudah dinyatakan Allah Ta'ala, innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Kalau mau bahagia di dunia, sebagai pejabat bahagia, sebagai pengusaha bahagia, sebagai suami bahagia, sebagai istri bahagia, sebagai anak bahagia, sebagai orang tua bahagia, jadilah orang tua, anak, suami, istri, pejabat, pengusaha yang soleh. Siapa yang soleh? Soleh itu adalah orang yang melaksanakan semua haknya Allah dan melaksanakan semua haknya manusia. Oleh karena itu, contoh daripada kesalehan itu ada 2, kata saya punya apa. Yang pertama adalah orang yang punya hati bersih, itu orang soleh. Tandanya hati bersih itu apa? Kata saya punya apa? Tandanya hati bersih itu 3. 1, tidak pernah merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia. 2, tidak pernah benci kepada siapapun di dunia. 3, dia akan kasih sayang kepada siapapun di dunia, dan itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya di Majalengka ini masyarakatnya mempunyai sifat semacam itu, bagaimana kiranya? Ini yang kita promosikan. Indah ajaran Islam, indah betul. Contoh, sebagai seorang ayah, saya punya abah, bagaimana dia itu berani untuk berwasiat hartanya supaya diwakafkan untuk pondok. Kenapa? Dia yakin itu. Sebagai saya punya ibu, alhamdulillah, demi Allah saya bersumpah di tempat ini, ibu saya menemani ayah saya 27 tahun. Demi Allah, semenjak kecil sampai saya punya abang meninggal 99, tahun 99, nggak pernah sekalipun berantem, nggak pernah marah sekalipun, membantah saya punya abang nggak pernah, meminta kepada saya nggak pernah. Itu saya punya ibu, 3 hari hatam Quran. Demi Allah, saya nggak pernah mendengar saya punya ibu kemudian gibah orang lain, nggak pernah. Kenapa demikian? Punya ilmu, diajarkan. Coba lihat, kalau seumpama ilmu yang semacam ini kemudian kita terapkan dalam masyarakat kita, nikmat, nggak perlu ada Kapolres, nggak perlu ada polisi, semuanya takut. Sekarang takutnya pada polisi, BPK dan sebagainya. Kenapa? Karena kita belum dibina jiwanya. Kemudian yang kedua, saya punya apa berkata begini, kalau kamu itu ingin berdakwah dan kamu ingin dakwah kamu diterima, kamu harus melalui 2-3 tahapan ini, baru kamu itu akan diterima dakwahnya. Apa itu, Bi? Sekaligus saya akan ijazahkan kepada para alumni, sekaligus saya ijazahkan kepada semua yang mendengar. Kalau ingin menerapkan, inilah ijazah. Kalau kita ingin dakwah kita diterima oleh masyarakat, maka laksanakan 3 tahapan ini. Yang pertama, sebelum kita berdakwah, coba lihat dulu dari ujung masyarakat yang mendengar sampai ke ujung sana, semuanya, yang laki, yang perempuan, semuanya. Untuk apa? Untuk kita pastikan, demi Allah, ini lebih afdal dari saya, ini lebih afdal dari saya, ini lebih afdal dari saya. Semuanya kita itu merasa kita paling rendah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat lagi dari ujung sampai ujung. Untuk apa? Untuk kita lintaskan dalam hati kita, masya Allah. Mungkin berkatnya masyarakat Majalengka yang luar biasa, antusias, husnudon kepada orang lain. Padahal saya baru datang, tapi husnudonnya mereka luar biasa. Mungkin berkat kami memberikan nasihat kepada mereka, akhirnya Allah mengampunkan dosa saya, mengangkat derajat saya, memberikan pahala yang saya yang banyak. Itu harus diterapkan juga dalam diri kita. Yang ketiga, lihat lagi semuanya dari ujung sampai ujung. Untuk apa? Minta pada Allah. Yang bisa memberikan hidayah cuma Allah.
Yang bisa memberikan hidayah cuma Allah. Bahkan selevel Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah orang lain. Tidak bisa dipaksakan hidayah. Cuma Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadisnya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Semuanya tersesat. Semua tersesat kecuali aku berikan hidayah. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Allah memberikan petunjuk kepada kita. Fastahduni ahdikum. Datang minta kepadaku. Minta hidayah kepadaku. Di mana tempatnya? Di majelis taklim, di pondok pesantren. Datang kepada para ulama dan sebagainya. Di situ diajarkan. Walaupun ulama itu juga oknum. Mereka ada oknumnya. Bukan semuanya itu manusia suci. Tidak. Tapi ada oknumnya. Semua sebagaimana pejabat ada oknumnya, semuanya. Tapi kita itu diperintahkan bagaimana caranya kita datang untuk mencari hidayah itu. Sedangkan hidayah tidak mungkin kita datang, kita dapatkan kecuali dengan salah satu daripada 4M. Satu, mondok. Di mana saja silakan mondok, tapi harus hati-hati. Mondok yang di mana dulu, harus tahu ilmunya bersanad kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Kemudian kedua, madrasah diniyah, makin harus kita perbanyak supaya kenal dengan apa ajaran Nabi Muhammad sopan santun itu. Yang ketiga, mengaji kepada guru ngaji. Yang keempat, majelis taklim harus bertebaran di mana-mana. Kalau sudah 4 ini menjadi programnya pemerintah, maka insya Allah dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, insya Allah Majalengka akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga Majalengka menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Dalam waktu yang singkat, banyak pesantren-pesantren, banyak madrasah-madrasah dunia, banyak majelis taklim, dan insya Allah kita semuanya tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang saling membenci, semuanya mengandalkan dan menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah membenci pada siapapun. Yang ada yang tidak baik, bukan dia yang tidak baik, tapi tidak baik itu setannya yang kita harus musuhi. Ayo kita rangkul semuanya, kita berikan nasihat semuanya, kita doakan semuanya supaya kita semuanya menjadi orang beriman dan bertakwa. Dan ingat, kita tidak akan masuk surga sendirian, tapi kita masuk surga bersama-sama. Paling tidak keluarga kita selamatkan, tetangga kita selamatkan, dan semoga insya Allah nantinya kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW. Inilah apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.